Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai milikilah iman pada Tuhan, yang diambil dari Habakuk 2 ayat 1-5. Di dalam kehidupan sekarang ini, banyak orang yang mengaku-ngaku dia itu Kristen, tetapi belum tentu dia memiliki iman pada Tuhan. Karena bisa jadi dia hanya ikut-ikutan untuk mengikut Tuhan, bukan dari hatinya sendiri. Maka dari itu, kita perlu belajar firman Tuhan agar kita mempunyai iman yang benar terhadap Tuhan. Apa saja yang harus dilewati kita sebagai manusia agar mempunyai iman yang benar terhadap Tuhan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, bukan abal-abal. Atau kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, atau percaya sepenuhnya pada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Karena di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-22, Yesus berkata pada muridnya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan pada muridnya, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh keyakinan, kamu akan menerimanya. Yang bisa kita lihat dari tokoh Abraham. Abraham ini mempunyai iman pada Tuhan. Bahkan iman kepercayaannya itu diuji oleh Tuhan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan pada Tuhan. Dia tetap melakukannya. Maka dari itu kita harus bersandar kepada Tuhan dan percaya padanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kesusahan, tapi Tuhan membantu kita untuk terus bertumbuh lebih baik dari yang kemarin. Yang kedua, yaitu setia sampai akhir. Seringkali kita sebagai manusia itu banyak mengeluh, seperti sampai kapan sih cobaan yang harus kita lewati ini berakhir? Sampai kapan aku harus melakukan ini? Seperti yang dalam kisah Habakuk ini, mereka merasakan penindasan dan mereka terus mengeluh pada Tuhan. Tapi jika kita lihat dalam tokoh Ayub, dia tetap setia pada Tuhan meskipun berbagai cobaan datang kepada dia. Dia nggak pernah mengaku. Meskipun banyak orang yang menghujat dia, menghujat ayahnya dia, tapi dia nggak pernah. Bahkan dia tetap berserah pada Tuhan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan lebih dari apa yang dia punya dari sebelumnya. Atau bisa yang disebut dengan dia setia sampai akhir. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 yang berbunyi, tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bukan Allah sendiri untuk mengajarkan kita untuk terus setia padanya. Ini ada sebuah ilustrasi, yaitu di mana ada sebuah cerita di negeri barat tentang seekor anjing yang setia menemani seorang ibu. Di sebuah desa ada sepasang suami dan istri. Mereka memiliki seekor anjing yang pintar sekali dan nurut. Anjing ini menemani nyonyanya kemana saja dia pergi. Dan yang lebih menariknya lagi, dia mengikuti ibunya pergi ke dalam gereja pada setiap hari Minggu. Ibu ini tidak pernah meninggalkan si anjing ini. Bahkan anjing ini menemani dia mana saja dia pergi. Tapi
Tetapi seorang suami dari ibu ini, dia tidak tahu kemana istrinya dan anjingnya itu pergi, karena dia seorang yang suka mabuk. Bahkan dia jarang sekali pergi ke gereja. Tapi ibu ini selalu datang pada Tuhan, setia pada Tuhan. Bahkan dia selalu berdoa pada Tuhan, meminta supaya suaminya ini sadar dan bertobat. Dan dia mau menerima Yesus lagi dan datang kepada Tuhan. Tapi sepertinya doa ibu ini tidak dijawab Tuhan, sampai ibu ini jatuh sakit. Semakin hari sakitnya ini semakin bertambah parah. Walaupun sudah diperiksa ke dokter, tapi kondisinya tetap sama dan tidak berubah. Dan pada suatu hari ibu ini tidak bisa tertolong lagi, dan akhirnya dia meninggal dan dikuburkan. Maka sekarang tinggal anjing dan tuannya yang tinggal dalam sebuah desa itu. Dan setiap hari Minggu itu si anjing tetap pergi ke dalam gereja. Meskipun seorang nyonyanya tidak ada, dia tetap setia datang kepada Tuhan. Dan yang lebih mengherankan lagi, anjing ini tahu kalau itu hari Minggu dan dia bisa datang ke gereja. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh si anjing ini. Dan tuannya ini tetap dengan kehidupannya yang tidak berubah, yaitu sering mabuk dan berfoya-foya. Karena mabuk ini sudah menjadi darah daging di dalam kehidupannya. Apalagi istrinya sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi pada suatu hari, yaitu hari Minggu, tuan ini tersadar dan ingin tahu kemana saja anjingnya ini selalu pergi setiap hari Minggu. Jadi dia pun mengikuti kemana saja anjing ini pergi. Dan sampai di depan gereja, anjing ini terus saja masuk ke dalam gereja itu dan duduk di tempat yang biasa dia duduk dengan nyonyanya. Sampai sekarang tuannya itu mengikuti dia sampai ke dalam gereja dan duduk di mana istrinya itu duduk, yaitu tepat di samping anjing itu duduk. Lalu dengan begitu tenang, Tuhan ini mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan itu untuk pertama kalinya dia masuk ke gereja. Dan pada hari itu dia pun tersadar dan bertobat. Waktu dia mendengar khotbah disampaikan, dia pun mengambil keputusan untuk berubah dan meninggalkan kehidupan yang tidak baik itu. Dia berpikir, kalau seekor anjing saja bisa setia datang kepada Tuhan, masa dia seorang manusia tidak bisa datang kepada Tuhan? Akhirnya dia setiap hari Minggu datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Dari sini anjing sudah membawa satu jiwa pada Tuhan. Bahkan kesetiaan anjing ini pada nyonyanya membuat suami si ibu ini menjadi bertobat. Maka dari itu kita sebagai manusia harus setia pada Tuhan. Jangan sampai kalah dengan seekor anjing ini yang setia pada Tuhan. Bahkan dia bisa membawa seorang jiwa
untuk Tuhan. Meskipun banyak cobaan yang datang menyerang, tapi kita harus tetap setia pada Tuhan. Prinsip kesetiaan itu yaitu percaya yang teguh dan rendah hati kepada Tuhan. Dengan setia mendatangkan kesejahteraan dan keamanan bagi umat. Itulah janji Tuhan. Yang ketiga yaitu sabar berproses. Yang dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ke-1 sampai 5 ini, itu jika dilihat dari sudut manusia, jawaban Tuhan mungkin tidak memuaskan, tetapi cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan manusia. Tuhan selalu memikirkan yang terbaik untuk umatnya dan meminta umatnya untuk terus bersabar dan berproses. Seperti dalam kitab Roma yang ke-12 ayat yang ke-12, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita belajar untuk bertahan dalam iman dan menjaga diri kita ini dari kejahatan dunia ini. Dalam hidup ini mungkin Tuhan belum mengabulkan doa kita, tetapi percayalah bahwa jawaban Tuhan jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Jadi, jangan berputus asa dan menyerah pada keadaan. Sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Bersabarlah dalam iman dan memiliki keyakinan yang teguh, pasti kita akan mendapatkan janjinya. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yaitu iman dalam menunggu jawaban Tuhan dan menggunakan iman kebenaran itu sendiri. Kita dibenarkan oleh Allah, bukan melalui jasa-jasa kita sendiri. Orang percaya seharusnya mempercayai perlindungan dan pemeliharaan Allah. Dia ada bersama-sama kita dan untuk kita hanya jika kita percaya kepadanya dan setia dalam keadaan apapun dan sabar dalam menunggu jawaban Tuhan. Proses dalam pemunian dengan Tuhan tidaklah mudah, mungkin sangat menyakitkan dan tidak nyaman bagi kita, bukan saja bagi orang-orang yang berlaku jahat dan para pemimpin, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Di ujung dari proses yang tidak menyenangkan ini, Tuhan menjanjikan kehidupan yang indah. Mungkin tidak pernah kita berikan, tapi Tuhan selalu memikirkan kita, apapun yang terbaik bagi kita. Setiap dari nafas Anda ini adalah anugerah dari Allah. Hari ini, mari wujudkan sifat yang setia dalam mengikut Tuhan Yesus dan bersabar dalam menghadapi pencobaan yang terus-menerus datang. Maukah kita memulai kehidupan kembali dengan iman yang benar di hadapan Allah? Karena itu, kita sebagai manusia seharusnya mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena hati kita telah dibersihkan dengan air yang benar. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Setia dalam segala hal kepada Tuhan dan bersabarlah selalu dengan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada renungan hari ini. Mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang padamu mengucap syukur Tuhan, supaya kami bisa mempunyai iman yang teguh padamu dan tetap selalu bersabar menunggu jawaban. Hanya ini Tuhan permohonan dan permintaan kami, hanya padamu kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin.